Selamat datang di Langkah Pemuda dan Mahasiswa pemirsa. Dan pastinya bersama saya Sabrina Sabila Ismanda yang akan menemani selama 1 jam ke depan. Apalagi kalau bukan membahas isu-isu lokal di daerah Banyumas dan sekitarnya. Tapi sebelum itu pemirsa dapat menyaksikan kami langsung saja ke Instagram, YouTube, Facebook, dan TikTok. Langsung dicari Banyumas Televisi Official atau BMS TV Official. Dan pastinya di sini kami akan menghadirkan narasumber-narasumber yang luar biasa dengan tema yang luar biasa juga. Maka dari itu, mari kita berkenalan terlebih dahulu dengan narasumber hebat kita. Langsung saja boleh ke sebelah saya dulu nih Mas. Boleh dikenalkan namanya siapa, terus UMKM apa nih? Kayaknya dagangannya kelihatan nih, oke. Nama saya Anggoro, saya dari UKM Jamur Crispy Mushroom nih. Oke, UKM atau MKM tuh Mas? Sama sih sebenarnya. Sama istilahnya ya ternyata. Oke, boleh. Langsung sebelahnya boleh Mbak. Saya Yosi Oktaviani, owner dari Yosi Bakery. Oke. Kalau sebelah sana tuh. Ya, aku Muhammad Faisal Muzaki. Aku owner dari Sep Summer. Oke. Nah, di sini udah kelihatan ya pemirsa, di depan kita sudah banyak sekali nih kuliner-kuliner yang sepertinya menggugah selera. Apa yang boleh dimakan sekarang ya? Mas Aji mau Mas? Boleh. Nah, di sini sudah terlihat ya pemirsa berbagai kuliner yang sepertinya packagingnya luar biasa. Mulai dari warnanya, terus ada yang kayaknya crispy-crispy, ada yang manis-manis, bahkan ada yang seger-seger nih pemirsa ya. Tapi seperti sebelah sampai belibet nih karena sudah ngiler duluan ya pemirsa. Nah, maka dari itu kayaknya kita asik nih untuk nanya-nanya dulu kira-kira nih UMKM-nya udah mulai dari kapan gitu ya kan? Jualannya gimana? Merintisnya apakah pinjem modal dulu siapa tahu ya. Boleh dari Masnya dulu. Kira-kira UMKM Mushroom nih ya? Itu dari kapan tuh Mas? Kalau mulainya dari 2020. Pas lagi kuliah sih, terus pandemi. Terus udah terlanjur kontrak setahun, akhirnya ya, akhirnya ada yang nggak terlanjur gitu ya Mas. Ya akhirnya apa namanya melanjutkan kontraknya, terus coba untuk inilah usaha gitu. Kebetulan juga di kontrakan tuh usaha semua teman-teman. Termotivasi atau terpressure nih Mas? Biasanya kan beda tipis nih. Lebih terpressure sih. Oke. Berarti memang sudah dari pandemi 2020 gitu. Kenapa milihnya jamur nih Mas? Apakah ada sejarahnya gitu? Iya. Saat itu sih lagi ada PPKM ya dari pemerintah. Terus kebetulan di kontrakan tuh aku sering masak juga. Sering ke pasar juga, terus ditawarin sama petani jamur saat itu. Tapi dari petaninya tuh ngasihnya kebanyakan. Kayak aku pengennya cuma ya setengah kilo gitu. Tapi rezeki nomplok ya. Tapi dikasihnya 5 kilo gitu. Saat itu juga murah banget sih, sekilonya 8.000. Gitu. Jadilah mushroom ini gitu ya. Oke, kayaknya tanya dulu ke sebelah Mbak Datiknya dulu ya. Boleh nih Mbak Yosi, kira-kira mulainya gimana tuh Mbak? Iya. Kalau aku mulai dari tahun 2018, dari kampus juga sama. Jadi itu awal mulanya modalnya dari PMW. Program Mahasiswa Wirausaha. Nah, itu awal mulanya dapat dana 3 juta. Terus dikembangkan, terus tahun berikutnya pun ikut lagi sampai tahun terakhir, sampai tahun 2020, karena saya lulus 2021 awal. Bahkan itu ada tambahan lagi modal dari Kemenristek-Dikti. Atau kalau sekarang nama programnya itu P2MW. Kalau dulu namanya KBMI. Jadi ikut dua, yang dari kampus sama yang dari Kemenristek-Dikti. Gitu sih. Nah, itu awal mula dari permodalannya. Nah, kalau kenapa saya milih bakery? Ya, gitu bakery kan banyak banget gitu loh Kak, yang bakery. Dari keluarga sih Kak, lebih ke ibu, terus kakak, ya sebagian besar kakak-kakakku karena saya 6 bersaudara, anak kelima, luar biasa nih ya. Dan semuanya itu di bidang, enggak semuanya sih, tapi 4 itu udah di bidang bakery. Di kuliner gitu. Oke. Berarti memang di sini sudah ada kecintaan terhadap perbakerian ya. Dapur-dapurnya suka yang tepung-tepungan gitu ya Kak ya. Nah, boleh nih Mas sebelah sana nih Mas ya. Kita ini kan menarik banget nih, segar terus badek nih ya. Nah, kalau misalkan ngeliat ini pasti ingat-ingatnya tuh kan ya lokal lah ya, lokal banget. Tuh gimana tuh Mas? Boleh dari kapan? Ya, kalau mulainya untuk yang brand Sep Summer ini mungkin sekitar September tahun kemarin lah ya. September tahun kemarin. Ya, cuman sebelumnya itu udah dari 2022-an aku memang udah di industri gula kelapa. Nah, terus pokoknya berkecimpung mendampingi petani dan lain-lain. Terus salah satu produk diversification yang keluar adalah minuman nira kelapa ini gitu. Karena kita percaya dari minuman ini selain mengangkat lagi minuman lokal, terus juga
ini tuh cocok dengan tren di globalnya lah, bahwa ini lebih sehat, terus ini minuman berenergi yang alami dan lain-lain. Akhirnya kita bentuklah sub-brand Sep Summer ini untuk khusus jualan minumannya. Oke, ini kan kalau Badek kalau nggak salah ini juga fermentasi ya Kak? Atau gimana? Untuk pengolahannya gitu? Pengolahannya, jadi Badek itu kalau yang aku pelajari, akhirnya itu ternyata ada yang fermentasi, terus akhirnya nanti dijadiin bahkan minuman beralkohol juga. Nah, Ciu itu ya, kan? Ciu juga bisa. Ini nih, Ciu Cuman nih. kita ini yang versi tanpa fermentasi. Cuman memang trikinya adalah kalau tidak diolah, itu Badek 2 jam 3 jam dari dipanen itu basi biasanya tetap. Oh iya itu. Ya, jadi kita ada lah treatment khususnya ya versi manual lah. Walaupun idealnya nanti kita ada kayak misalnya hidrokoko dan lain-lain kan dia ada treatment industrialisasi yang akhirnya bisa awet banget ya. Iya betul. Kita pengen kayak gitu nantinya, cuman ini versi manualnya adalah kita treatmentnya gitu. Oke, berarti ini kan sejarahnya sepertinya sudah lebih dari 2 tahun lah ya. Ya, di industri itunya. Iya betul, dari Mas Faisal, Mbak Yosi dan juga Mas Anggoro. Tapi kalau misalkan kita ngomongin terkait dengan penjualan, pasti kan beda-beda nih. Ada mungkin dari Mas Anggoro dulu, kira-kira jualannya tuh seperti apa nih metodenya? Langsung kah atau dari awal rintis muncul orang beli atau gimana tuh Mas, boleh? Kalau awal banget sih saat itu kan di kuliah juga ya, sama kayak kakaknya juga ke dosen-dosen sih. Terus habis itu lebih ke marketplace gitu kayak Shopee. Sampai 2023, 2022 tuh coba ngurus sertifikat halal. Terus akhirnya masuk ke toko-toko kalau sekarang. Lebih fokusnya ke situ. Oke. Berarti memang awalnya di kampus dulu, baru nanti ngurusin keluar gitu ya kan. Kalau Mbak Yosi juga sama atau gimana nih Mbak? Untuk pemasarannya? Iya, pemasarannya. Awal di kampus ya, jadi di bawah lab kewirausahaan di Fakultas Ekonomi. Jadi saya kan jurusannya akuntansi. Nah itu waktu dulu sih awal-awal masih open PO gitu ya. Terus juga japri ke semua nomor dosen. Tapi sama dosen-dosennya akuntansi. Ya. Nah terus juga ketika ada seminar pernah juga pesen 300 box dari aku. Nah itu pernah yang H-1 Kak, pesen H-1. Iya, jadi saya cuma ngisi bagian rotinya. Nanti yang lain, snack yang lain aku kerjasama sama UMKM yang lain gitu, karena itu benar-benar H-1. Jadi aku ngisi. Tapi ACC kakak terima? Iya, terima. Luar biasa. Jadi ya itu karena tim dari PMW itu. Oke. Nah kalau sekarang kan pemasarannya langsung jemput bola. Jadi saya punya mitra 50 lebih Purwokerto. Semua kampus, rumah sakit, kafe, dan toko-toko di Purwokerto. Oke, berarti kakak sistemnya pesanan juga ya kak ya, memesannya juga ada mitra tadi ya. Oke, berarti rutin ya kak ya? Rutin. Setiap hari, apalagi kalau udah bermitra tuh memang sangat ini ya, ada tanggung jawab. Iya, tanggung jawab dan juga ini. Oke, kalau Mas Faisal gimana nih Mas? Oke, kalau aku awalnya dulu tuh jualan jasa sebenarnya, jasa pendampingan petani gula kelapanya. Nah terus akhirnya 2023 develop produk gula kelapanya, itu kita pasarin ke kafe-kafe, terus mitra-mitra kayak white label gitulah. Jadi mitra distributor gitu, jadi bulk order. Terus kalau yang ini awalnya tuh sebenarnya buat event doang. Jadi kalau di event menampilkan gula kelapa doang kan kurang menarik ya. Akhirnya kita coba yaudah ada minumannya gitu. Malah di event rame minumannya, orang penasaran pengen nyoba gitu. Akhirnya kita bikin sub brand Sep Summer yang khusus jualan minuman. Sekarang udah open outlet sih karena keterbatasan teknologi tadi ya, harus nggak bisa tahan lama banget kan. Jadi buka outlet, terus sama mostly sih tetap di event-event sih yang ramenya sih. Jadi kayak event kreatif. Semi-semi kafe gitu ya kak? Atau apa? Kafe? Mirip-mirip. Jadi kita nggak cuma jualan minuman nira kelapa original doang, tapi kita ada olahan-olahan kayak sama jus apa jadi apa gitu, pemanisnya diganti nira gitu. Oh, kreatif banget. Oke nih. Kayaknya nih di sini latar belakangnya beda-beda nih ya. Ada yang udah kesini, ada yang kesini. Tapi kalau target marketnya, kakak kan pasti punya target. Oke, aku mau targetnya segini-segini. Kalau dari Mas Anggoro gimana nih? Kalau targetnya sekarang dan kedepannya lebih ke toko retail sama oleh-oleh sih. Nah kebetulan juga produk kita mushroomnya udah ada di Amanda Brownies Indonesia. Wah. Kita kayak kerjasama aja sih sama bikin MOU gitu per regional. Kayak Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur gitu-gitu. Amanda Brownies gitu. Oke. Kalau kak ini gimana nih targetnya kak Yosi? Kalau saya target market spesifiknya itu mahasiswa kak. Oh, mahasiswa. Karena saya mengambil contoh
kalau kita setiap kali kita ke stasiun pasti ada roti O. Oh iya benar. Terus kalau di keluarga itu ada sari roti Kak. Oke. Nah, tapi kalau di kampus belum ada brandingnya, roti kampusnya gitu. Nah, aku mau masuk di area itu Kak, kampus. Jadi karena sementara ini pilot projectnya di Purwokerto, jadi seluruh kampus di Purwokerto. Next kedepannya punya visi seluruh kampus di Indonesia, gitu Kak. Oke. Siap. Kalau kali Mas Faisal, targetnya Mas? Aku kalau yang gulanya itu ke B2B, ke kafe-kafe ataupun tadi distributor-distributor besar gitu. Cuman kalau yang ininya tuh sebenarnya aku memposisikan produk ini buat ke orang-orang yang udah mulai aware soal isu-isu lingkungan, isu-isu sosial, terus isu-isu kesehatan gitu. Jadi eco-conscious consumers gitulah di Indonesia, khususnya di Purwokerto dulu. Karena produknya termasuk mungkin asing ya, udah lumayan dilupakan ya. Jadi pengen diperkenalkan ulang, sama sebenarnya kita pengen menceritakan isu-isu petaninya, kayak petani yang masih rawan jatuh dari pohon kelapa, terus petani kurang sejahtera dan lain-lain lewat produk ini. Oke, baik. Oke. Mas Faisal, Mbak Yosi dan juga Mas Anggoro, ini menarik sekali ya usaha-usahanya. Tapi sepertinya kita harus jeda dulu saat ya, Mas dan Mbak. Kita akan kembali lagi dengan mengulas yang lebih menarik dan juga jangan kemana-mana. Kita sudah melihat nih kulinernya, jangan sampai ketinggalan ya dengan informasi. Tetap di Langkah Pemuda dan Mahasiswa. Masih bersama kami di Langkah Pemuda dan Mahasiswa, pemirsa. Pastinya bersama pewirausaha, bilangnya wirausaha atau apa nih? Ya lebih ke apa dong? Yang entrepreneur kan? Entrepreneur, luar biasa. Oh iya, ada istilah itu ya. Saya agak sedikit ini ya, oke. Yang entrepreneur kita, oke, kita akan balik lagi nih. Tapi mau nanyain, namanya usaha pasti nggak langsung tiba-tiba jadi gitu ya. Ada bahan, ada ini tiba-tiba cetak jadi. Bukan Aladin dan bukan ada jinnya gitu ya. Kalau dari Mbak Yosi sendiri, kira-kira up and down usahanya nih gimana nih Mbak? Waktu itu ya COVID ya, jadi kan saya lulus 2021, terus itu COVID kan, setelah itu sampai 2022. Nah, jadi kan saya aslinya Pemalang, jadi dari Purwokerto saya pulang dulu ke Pemalang. Nah itu karena susah, nggak bisa untuk jualan dan sebagainya, aktivitas. Jadi saya memang masih open PO, cuman terbatas banget waktu itu. Nah terus setelah itu tahun 2023 saya ikut program dari Disporapar, PKKP atau program kepeloporan pemuda. Nah dari situ karena punya mentor, akhirnya mau nggak mau aku harus bangkit lagi, aku harus ngejar omset lagi. Yang akhirnya saya balik ke Purwokerto lagi untuk jemput bola. Udah nggak open PO, jadi jemput bola nyari mitra itu Kak. Gitu. Tapi sempat ada kayak apakah aku menyerah saja atau gimana gitu Kak? Ada titik itu? Enggak sih, lebih ke pusing strategi apa ya gitu. Ini harus gitu. apa nih? Karena kan melihat orang yang berjuang, jadi aku selalu di dalam hatiku kayak nggak bisa nih, aku nggak bisa nyerah kayak gitu. Oke, baik. Kalau kayak sih kan kayak gitu tuh. Dari Mas Anggoro sendiri nih, Mas Anggoro kan juga sepertinya kuliahnya nggak di Purwokerto ya Mas ya? Enggak. Nah itu gimana Mas, bertahan di era itu Mas, di pressure tekanan kos-kosan itu Mas, gimana Mas? Kalau saat itu memang kuliah di Semarang ya, terus kalau pas sebenarnya yang pressure tuh bukan masalah usaha sih, kayak masalah ke diri sendiri kan, kayak teman-teman tuh pada usaha semua, terus aku cuma tiduran, nonton YouTube. Aku dulu sampai nonton YouTube tuh namanya Agus Cukuy. Apa itu tuh? Itu tentang UKM. Jadi dia memotivasi gitu. Lebih ke ngasih tahu produk-produk apa yang bisa dijual gitu. Terus kalau di usahanya sih pas itu sempat 2022 apa 2023 ya aku lupa. Itu aku pernah nyetok toko, itu gak dibayar. Itu baru pernah nyetok toko juga. Nggak dibayar. Dibayarnya 18 bulan kemudian baru 2024 kemarin. Itu aku bener-bener baru pernah masuk ke toko. Udah seneng banget tuh. Struggle-nya
kerasa ya. Kaget juga sih sebenarnya. Tapi bertahan sampai sekarang ya Mas ya? Bertahan karena itu kan bulan Maret kan. Kebetulan bulan September itu yang keterima di toko Amanda Brownies itu pembayarannya per minggu, jadi agak nolong lah cash flow-nya. Tapi Mas tanyain alasannya kayak kenapa? Ya biasa, kayak invoice-nya udah dikirim ke finance tapi nggak nyampe gitu-gitulah. Terus akhirnya aku Mas, pas bulan sedih Mas. Jadi keinget lagi. Oke, baik. Ya, luar biasa nih Mas Angloro. Oke. Kalau dari Mas Faisal, ini apalagi ini kan lokal sekali Mas gitu. Pasti struggle-nya banyak ini. Oke, kalau struggle-nya di yang minuman ini sebenarnya lebih ke bikin develop produknya. Mulai dari rasanya kadang dulu awal-awal bisa nggak konsisten dari petaninya gitu kan, karena kan beda-beda gitu. Sampai akhirnya udah punya petani langganan yang bisa konsisten terus lah sekarang gitu. Cuman mungkin yang struggle yang pernah banget tuh justru waktu gulanya. Jadi aku kan setelah jual jasa pelatihan itu kerja sama dengan dinas, terus mulai coba diversifikasi produk gulanya. Waktu itu kita bikin gula cair, gula kelapa cair gitu, kayak mungkin gula aren cair juga ada di kafe-kafe. Pernah ada order, beberapa kali bolak-balik kirim sampel dan lain-lain, akhirnya berhasil masuk sekitar mungkin 1 tonan gitu order, udah kirim. Waktu itu belum produksi sendiri karena kita kerjasama sama mitra gitu kan. Ternyata kualitasnya nggak sesuai yang sampel, ada yang rusak dan lain-lain. Akhirnya ya udah dibalikin lah, harus itulah menanggung beban biaya segitu gitu. Itu. Tapi kalau membrandingnya gitu, biar jadi minuman, itu kan juga susah, struggle juga. Ya, brandingnya memang cukup sulit, tapi memang kita targetnya belum terlalu tinggi juga soal brandingnya. Yang penting kayak pelan-pelan mengeducate market soal tadi produk dan isu-isu di baliknya, isu pertanian dan lain-lain gitu. Jadi ya masih semangat lah walaupun sulit gitu. Kalau di Banyumas sendiri nih ya kakak-kakak yang luar biasa ini, pasti kan kakak paham untuk Banyumas tuh pesaingnya juga banyak gitu ya. Tapi kalau menurut kakak sendiri UMKM di Banyumas tuh sebenarnya potensial nggak sih? Kalau dari kakak tanggapannya, boleh dari Mas. Aku dulu ya. Iya, Mas Faisal dulu. Menurutku sangat berpotensi, apalagi mungkin UMKM yang F&B biasa dulu ya. Mungkin banyak teman-teman itu ya kelihatan banget lah sekarang banyak brand-brand yang udah mulai masuk Purwokerto baru ya. Karena memang Purwokerto tuh, setahu aku Purwokerto dan Solo itu lagi ditargetin jadi kayak target selanjutnya setelah kota kelas Bandung dan lain-lain sudah cukup ramai. Purwokerto lagi target selanjutnya, jadi secara market ya masih oke, tapi pesaingnya juga lagi berdatangan dari luar kota banyak juga gitu. Tapi terus yang pengen aku highlight sebenarnya kalau ada yang mau going further, nggak cuman sekedar F&B dan lain-lain, Banyumas itu potensinya gede banget tuh di industri yang berhubungan dengan sustainable products. Contohnya kayak soal pengolahan sampah kan Banyumas salah satu yang terbaik. Terus yang berhubungan dengan aku adalah di industri gula kelapa. Jadi Banyumas itu adalah produsen gula kelapa salah satu yang terbesar di Indonesia, ekspor ke luar negeri. Dan memang gede banget ekspornya, demand-nya naik terus. Dan dengan ekspor itu produk bahkan si market luar negeri udah pengen kualitasnya yang tinggi, terus ada sertifikasi organik, pemberdayaan petani dan lain-lain sudah bisa terpenuhi di Banyumas. Baik nih Kak Faisal. Tadi kan udah dijelaskan sama Kak Faisal ya, kalau UMKM di Banyumas tuh berpotensi loh. Dan kalau misalkan menurut dari Mbak Yosi sendiri nih, kira-kira menurut Mbak Yosi, UMKM anak muda di Banyumas, ini kan pemuda tuh menurut aku pribadi ya, untuk ngundang kakaknya pun agak perlu riset yang lebih jauh. Kira-kira gimana sih Kak? Apakah sudah terlihat kalau yang didominasinya tuh anak muda atau gimana nih menurut kakak sendiri? Ya, kalau menurut aku potensi UMKM yang dikelola atau dimiliki sama pemuda itu cukup besar di Purwokerto. Pertama karena di sini kan lumayan banyak kampus, jadi banyak pendatang dari luar, yang artinya pemuda-pemudanya tuh banyak. Bahkan kuotanya kemarin saya cek juga beberapa kampus tuh tambah gitu loh dari tahun-tahun sebelumnya. Artinya kan di sini makin lama itu perekonomian makin naik, kan makin banyak mahasiswa, makin banyak pendatang, kayak F&B juga itu pasti akan hidup gitu Kak. Nanti tinggal dikembangkan strategi-strateginya gimana, karena pasti kanan kiri mungkin ya merasa tersaingi atau gimana gitu kan. Karena tapi anak muda, ada yang udah dari lama merintis, terus anak muda, aduh, nih apa sih tamu baru nih gitu kan biasanya kan. Itu gimana tuh Kak? Nah kalau itu sih kita
ini ya, maksudnya cari value-nya sendiri. Kalau enggak target marketnya, kayak aku tadi bilang, mungkin produknya mirip ya. Mungkin kayak kan saya bawa donat ya, donat kan ada Jeko, atau mungkin roti kan ada roti O gitu. Tapi kan balik lagi ke tadi, targetnya siapa? Target spesifiknya siapa? Atau kita punya value apa gitu? Atau kita punya story apa di balik itu? Itu yang beda kan. Baik nih Kak Yosi. Berarti inovasi, kreasi ya. Kalau menurut Mas Anggoro nih, kira-kira kan sebagai anak muda yang ngerintis, ini kan pasti juga harus nih kita lihat teknologi lagi nih Mas. Kira-kira menurut Mas, anak muda kan, nih kekinian banget nih, Gen Z banget kalau gitu kan gitu. Tapi kakaknya Gen Z pasti kan ya? Atau udah beda generasi nih? Kalau dari kakak gimana nih peran teknologi nih? Sebenarnya tadi udah cukup lengkap ya. Terus aku juga agak baru kepikiran, sebenarnya harusnya tuh UKM sini masuk ke industri gitu. Kayak tadi kakak masuk ke industri ekspor, terus kakaknya juga masuk ke lebih ke industri produksi gitu kan. Nah harusnya tuh UKM juga bisa lah melek ke situ. Salah satu industri yang bisa berpotensi juga salah satunya tuh ada di pariwisata sama di e-commerce menurutku. Nah kalau di e-commerce tuh nggak cuma harus kembali produknya, tapi juga SDM dari UKM sendiri itu harus berkembang gitu. Oke, baik. Nah di sini pemirsa, dari tadi aku agak speechless ya, soalnya diceritain kakaknya di sini juga banyak sekali tantangannya, tapi tetap harus ada kreasi dan inovasi. Kira-kira selanjutnya kita akan membahas apa? Tetap di Langkah Pemuda dan Mahasiswa. Masih bersama kami ya, sampai deg-degan aku loh, karena saking deg-degannya nih udah siap membahas tentang Banyumas, tapi masih bersama kami di Langkah Pemuda dan Mahasiswa. Pemirsa, yuk kita kembali lagi ke pembahasan kita ya, Mbak-mbak dan Mas-mas hebat, dan Mbak-mbaknya aku ya mungkin. Nah di sini kan tadi sudah dijelaskan bagaimana di Banyumas sendiri perkembangan dan ini berpotensi dong. Tapi kalau dari segi balik lagi ke teknologi dan digital, ada hambatan nggak untuk berjualan di Banyumas? Apalagi kanan kiri kita lihat pesaing ya kan. Boleh nih dari Mbak Yosi dulu. Untuk digital ya, segi pemasaran, kalau aku sih ini lebih banyak sebenarnya offline ya Kak. Lebih banyak offline, jadi langsung mendatang mitra. Tetapi ini sekarang lagi mulai dikembangin ke TikTok, terus TikTok, ke bener-bener. Instagram sih. Itu TikTok, Instagram. Kalau Shopee dulu udah pernah, tapi lebih seringnya pembelian dari TikTok Kak, dari TikTok. Keranjang kuning. Gitu. Keranjang kuning itu Shopee kayaknya deh. Kalau keranjang kuning iya TikTok. Ya benar-benar. Itu rame Kak ya? Ya lebih rame TikTok maksudnya. Padahal itu orang Banyumas di sini Kak atau yang beli? Kalau yang beli dari luar Kak, Jabodetabek. Justru lebih banyak di luar ya Kak. Iya. Berarti dikirim. Estimasinya tahannya kalau tahannya 1 sampai 5 hari. Berarti nyampe. Kalau enggak ada yang pengiriman 1 hari sampai juga ada. Berarti nggak ada masalah Kak ya di ini. Pengirimannya nggak ada sih Kak. Kalau di Banyumas sendiri, kira-kira tantangan nggak Kak untuk mengembangkan ke online? Ke online sebenarnya balik lagi itu SDM sebenarnya Kak. SDM karena kalau owner itu mungkin di bidang teknologi bisa, tapi untuk spesifiknya banget itu kurang Kak. Jadi harus rekrutmen orang yang ahli di bidangnya. Sosial media spesialis. Gitu. Jadi kita kerjasama sama, kemarin saya rekrutmen orang konten kreator dari kampus UMP. Kita masih proses, jadi masih proses untuk membangun akunnya Kak. Karena kan tadi mau membangun branding tadi Kak, yang roti untuk target market mahasiswa. Nah, jadi nanti kedepannya ke arah situ untuk dari segi digitalisasi untuk branding Kak. Gitu. Biar dikenal dulu. Betul. Kalau dari Mas Faisal nih, kira-kira pasti kan ini sepertinya juga penjualan aktif nih di sosial media ya Mas ya. Itu apakah di Banyumas sendiri kendalanya susah nggak nih Mas?
Menurutku untuk produk ini cukup sulit karena di Banyumas market yang eco-conscious consumers tadi belum terlalu mateng ya. Jadi ya cukup sulit lah. Cuman karena tujuan awal kita nggak langsung jualan banget, tapi lebih ke telling the stories dan lain-lain. Jadi ya kita tetap lakuin. Jadi kualitatif lah, konten secara kualitatif lah. Belum yang kayak konten banget jualan kayak ads dan lain-lain, belum terlalu gitu. Cuman yang aku lihat di Banyumas itu sulitnya di Banyumas untuk digitalisasi konten itu karena marketnya ya Banyumas aja gitu kan. Apalagi produk-produk yang kayak aku masih belum bisa terlalu dikirim ke luar-luar gitu. Cuman aku juga ada kendala kalau soal konten tuh, kayak aku punya juga komunitas Purwokerto Healing ya namanya. Itu kan targetinnya market utamanya Purwokerto. Jadi untuk menyesuaikan kayak ketertarikan segmen dan lain-lain tuh ya terbatas Purwokerto gitu. Nggak bisa keluar. Ya kalau kita bisnisnya di kota-kota besar kan luas ya. Sosial media kan sebenarnya nggak ada batasannya ya. Cuman kan akhirnya karena kita targetnya di situ doang gitu. Jadi ya itu keterbatasan geografis itu sih. Nih Mas Faisal, kalau dari Mas Anggoro nih, kira-kira ada hambatan nggak di Banyumas sendiri? Paling pas awal mulai ya, kan dari usahanya namanya Mushroom Nim. Itu tuh sebenarnya pengganti dari nama Mr. Mushroom, diganti pakai bahasa Korea Nim. Ada opa-opa aja sih gitu ya. Betul. Nah pas itu tuh pernah kayak Zoom juga kan, ada namanya Curhat Bisnis, itu di channelnya Panji Pragiwaksono. Aku salah nyebut nih, harusnya kan K-popers. Aku bilang K-popers. Itu dihujat tuh sama warga-warga itu. Nah habis itu aku dicek juga Instagramnya kan, ternyata si penontonnya Panji juga bilang ini nggak ada branding Koreanya aja nih, cuma dobel nama gitu. Nah akhirnya aku shifting tuh, langsung aja Mushroom Nim-nya cuma sebagai nama aja gitu. Akhirnya aku nyoba di Shopee. Pas itu sih emang kejualannya cukup bagus lah, ada 4.000 picisan. Habis itu 4.000 picisan. 4.000 picisan. Tapi shifting lagi ke toko karena aku melihat peluang lewat toko juga bagus, tapi dengan cara kita nge-branding produknya tuh di Instagram gitu, biar kita lebih mudah dikenal sama toko. Jadi ibaratnya check out-nya tuh nggak di ciki-ciki gitu. Check out-nya nggak di Instagram tapi check out-nya ke toko gitu loh. Oke. Shifting aja. Nah, kalau dari segi inovasi dan kreativitas nih, menurut Mbak dan Mas-mas nih, setuju nggak kalau di Purwokerto sendiri minat anak mudanya untuk UMKM tuh sedikit? Nah, boleh dari Mas Faisal dulu. Menurutku iya sih, mungkin cukup sedikit. Karena mungkin aku juga pembandingnya adalah aku kuliah di Bandung ya, dimana banyak banget lah yang walaupun yang nggak semuanya berhasil, tapi yang nyoba-nyoba tuh banyak gitu dan kreativitasnya macem-macem lah. Cuman aku lihat ya udah cukup berkembang sih Mbak. Ya, apalagi mungkin sektor yang paling umum F&B ya, ya kayak pemilik kafe dan lain-lain kan banyak juga anak muda yang konsep-konsepnya unik, baru, seru-seru gitu. Bahkan sesimpel juga kayak kedai-kedai makanan yang sebenarnya mungkin kayak biasa aja tapi sekarang udah bisa di branding jadi tempat tongkrongan yang seru juga gitu. Itu juga menurutku ya part of anak muda yang menjalankan UMKM itu gitu. Berarti setuju ya Mas ya? Kalau dari Mas Anggoro gimana nih? Setuju tidak minat usaha anak-anak Banyumas yang anak mudanya sedikit? Iya, menurut saya. Soalnya pas saya di Semarang itu kebanyakannya mau usaha itu karena tahu mau jual apa. Kalau di Banyumas maaf aja kadang itu karena kepepet aja. Tapi walaupun kepepet tuh nggak selalu buruk ya, bisa aja bagus. Tapi dari niat awalnya tuh udah beda. Soalnya kan dari niat awal tuh bakal kebentuk kayak mindset, kayak yang kepepet tuh pasti langsung mikirnya omset gitu-gitu kan. Kalau yang minatnya emang pengen ngebangun usaha itu udah beda. Tuh, lebih sustain gitulah, yang minatnya beda. Karena pengen usaha. Nggak kepepet kan Mas itu? Enggak. Boleh nih Mbak Yosi, gimana nih Mbak? Setuju atau tidak? Kalau aku mungkin di tengah-tengah ya. Maksudnya maksudnya karena kan saya kuliah di Purwokerto dulu. Paham marketnya. Dan sekarang pun malah stay di Purwokerto lagi gitu kan. Kalau menurut aku tuh pemuda-pemudanya ada minat ke kewirausahaan, cuma minimnya mereka hanya sebatas penasaran Kak. Jadi nggak terus gitu loh bertahan lama. Jadi kalau misalkan gagal terus gampang nyerahnya, entah itu karena genset atau gimana nggak ngerti nih. Kan rata-rata gitu ya Kak. Enggak kok. Membela diri aja nih, enggak kok. Mungkin
Kalau di Unsut ya Kak, itu malahan ada apresiasi sebenarnya. Kalau sebenarnya nggak mesti kewirausahaan, tapi salah satunya yang berprestasi di kewirausahaan itu ada bebas skripsi. Nah, itu salah satu untuk pemantik mahasiswa atau pemuda-pemuda yang ada di Banyumas untuk belajar berwirausaha gitu. Cuman kedepannya itu kan kompetisi ya Kak. Kompetisi menang di suatu kompetisi itu biasa menurutku Kak. Tapi menang di hati pelanggan itu yang luar biasa. Itu karena itu yang lebih susah Kak. Apalagi kalau mempertahankan loyalitas dari pelanggan. Itu susah lagi. Nah, menurut aku sih bukan sedikit ya Kak, tapi memang nggak terlalu banyak karena mereka masih belum punya mindsetnya itu loh Kak. Karena menurut aku kalau mau jadi pengusaha itu kita harus berani. Gitu. Kalau kita nggak berani, kita nggak bisa buka banyak pintu-pintu baru, peluang-peluang baru. Oke, baik nih. Wah, sepertinya nih ya untuk anak-anak muda di highlight. Tapi sepertinya kalau ngomongin Gen Z ini menarik nih. Nanti kita akan lanjut lagi tapi kita jeda dulu nih ya Mas-mas dan Mbak. Jangan kemana-mana ya pemirsa sebelum nanti kita membahas seputaran Gen Z. Siapa di Gen Z? Saya Gen Z juga. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Langkah Pemuda dan Mahasiswa. Langkah Pemuda dan Mahasiswa pemirsa. Wah, ini langsung kita akan beralih lagi nih ke topik di puncak acara kita ya. Tapi sebelum itu, sebelum kita masuk ke closingan nih, untuk Mas Faisal, mau tanya. Ini kan Mas Faisal pastinya mengembangkan bisnis dan terinspirasi banyak ilmunya tuh juga nggak di Purwokerto awalnya gitu ya, di luar lah ya gitu. Tapi kira-kira kalau Mas Faisal sendiri untuk di Purwokerto gitu, kira-kira ada nggak nih masukan atau saran yang bagus untuk pemuda sebenarnya ini terapkan nih untuk meningkatkan UMKM anak muda gitu? Kalau menurutku mumpung masih muda banyak yang bisa dieksplor. Kalau mau usaha jangan nanggung. Kalau berani nargetin bisnis yang emang sulit sekalian lah. Contohnya kayak tadi yang aku bilang di industri sustainable product lah, sustainable product bisa dari macam-macam gitu. Itu memang sulit tapi potensinya luas dan bisa terekspos juga dengan market dan attention dari global consumers gitu. Jadi di Banyumas itu bisa gitu. Nah kalau dari Mas Anggoro, kira-kira kan sebagai anak muda yang sudah aktif juga nih, kira-kira ada nggak hal dari struggle-nya Mas dulu gitu ya kan, belajar dari perjuangan itu susah, harus pencet dosen dulu atau apa gitu. Jangan menyerah atau seperti apa Mas? Boleh. Kalau buat mungkin pemuda itu antara orang yang masih kuliah ya. Iya. Kalau saran saya emang aktif di kewirausahaan sih. Soalnya saya juga awalnya emang dari KPMI. Dari channel gitu. Dari KPMI juga. Dulu, kalau sekarang benar namanya P2B ya. Dulu itu namanya KPMI itu juga kalau lolos proposalnya juga lumayan sih. Saat itu sih saat tahunku tuh 25 juta. Mungkin sekarang beda ya. Soalnya pas yang 2018-an tuh kayaknya 10 atau 15 gitu. Nggak tahu tahun sekarang naik apa enggak. Nah dari situ tuh benar-benar dimanfaatin uangnya. Jangan dibuat yang lain. Soalnya jujur aja aku ada ya. Banyak emang banyak. Aku tahu juga tuh. Iya betul. Misalnya udah lolos pendanaan tapi malahan benar. dapet nih gitu kan kayak gitu. Ya, terus kalau udah yakin sama bisnisnya itu kalau ya jangan cuma coming soon aja, dijalanin gitu. Biasanya coming soon. Hilang. Oke. Kalau dari Mbak Yosi nih, gimana Mbak? Untuk tadi untuk yang kita misalnya anak muda, tips and trick untuk bisa ini loh kalau mau usaha seperti ini gitu, biar anak muda Purwokerto ini menunjukkan taringnya ya. Gimana tuh Mbak? Biasanya kan anak muda yang belum pernah
berusaha mencoba kewirausahaan atau yang biasanya background keluarganya yang nggak ada usahanya, mereka tuh bingung kan. Aku mau usaha Kak, tapi bingung mau usaha apa gitu. Terus kalau udah punya idenya, caranya gimana? Udah tahu caranya harus didetailkan sampai 100% kayak gitu kan. Padahal itu semua nggak perlu. Yang gitu perlukan itu action Kak. Action. Kalau terlalu banyak ide tapi nggak action buat apa? Nol doang gitu kan. Nah terus kalau misalkan udah jalan nih, udah fokus, kita coba bertahap, kita fokus sama satu aja. Jangan misalkan hari ini buka minuman, besok makanannya, besok apalagi, itu kan nggak bisa kan, nggak fokus. Efektif ya. Iya. Jadi nanti karena lompat-lompat itu semuanya mulai lagi dari nol. Kan nanti upaya, daya, terus uang juga kan habisnya banyak gitu sih. Nah kalau udah fokus, selanjutnya adalah totalitas Kak. Totalitas, jadi all out semuanya. Waktunya ya. Mimpinya juga langsung tinggi gitu ya. Terus juga udah waktunya 24 jam, bahkan mungkin kurang ya. Kurang. Karena kita mungkin orang-orang ngiranya enak ya yang usaha bisa santai. Padahal enggak, sampai malam, sampai kita mau tidur tuh mikirin. Kesah ya pemirsa. Overthinking, ini gimana, besok gimana gitu. Karena kan kita sebagai owner, kita seperti nahkodanya gitu. Kita mau 3 bulan ke depan mau kemana nih, terus misalkan tahun ini mau kemana nih, itu kan kita nahkodanya gitu sih Kak. Jadi mungkin pesannya buat anak muda, kalau misalkan udah punya niat, itu segera action Kak. Segera lakukan gitu kan. Jangan cuma ditulis aja gitu atau di ini. Mbak Yosi, ini luar biasa ya masukan dari 3 nih pemirsa, apalagi buat anak muda. Tapi kita kan tahu nih ya, permasalahan sekarang tuh juga digitalisasi lagi-lagi. FOMO. Nah ini, FOMO itu adalah sebuah tantangan juga sebenarnya. Nah kalau dari Mas Faisal sendiri, solusi untuk anak muda yang ingin berwirausaha yang sepertinya kendalanya adalah, digitalisasi, nih banyak ini, dikit-dikit head comment ya kan? Itu gimana tuh Mas? Menurutku pertama ya, kalau struggles, tantangan tuh pasti ada terus ya. Mau itu di digitalisasinya, keuangannya dan lain-lain. Tapi untuk kita bisa tetap teguh buat ngejalanin itu tuh kita harus tahu why-nya. Kenapa kita mau memulai usahanya itu. Kalau kita why-nya udah kuat, reasons lah, alasan kita udah kuat untuk memulai, ya mau apapun tantangannya. Sekarang menurut tuh kalau informasi, pengetahuan, pengalaman tuh bisa didapetin dari banyak tempat lah, dari teman, dosen, guru, atau internet dan lain-lain. Jadi at least kita benar-benar punya keinginan kuat buat menjalankan dan solve challenge itu. Jadi apapun itu harusnya bisa lah dilewati. Siap. Kalau dari Mas Anggoro, silahkan. Kira-kira solusi untuk anak muda nih biar bisa survive digitalisasi itu seperti apa, Mas? Kalau yang aku lakuin sendiri ya, aku tuh lakunya mungkin ini nggak pasti benar ya. Tapi aku tuh nggak pernah nyari sempurna dulu baru jalan. Tapi jalan dulu terus evaluasi. Soalnya aku dapat quotes juga dari pas itu ikut Zoom Panji tuh, sedikit lebih beda, lebih baik dari sedikit lebih baik. Gitu. Catat. Itu harusnya kayak produknya, aku juga lihat produk teman-teman juga yang lebih baik pasti ada. Aku selalu bilang jamu crispy itu bukannya paling bagus, bunga paling enak, tapi yang beda dikit aja, nemu marketnya, nemu cara jualnya, itu malah lebih jalan daripada yang UKM yang bilang ini loh, produkku enak loh, ini. Soalnya itu lebih ke selera lagi kan. Ya gitu. Baik. Nah ini terakhir nih untuk Mbak Yosi sendiri, kira-kira harapannya untuk anak-anak muda yang lagi ini di Purwokerto, harapannya apa nih? Boleh. Harapannya menurut aku jangan sia-siakan masa mudamu. Gitu. Aku punya mungkin satu kalimat yang selalu aku tanamkan dalam diriku ya. Jadi kita semua tuh pasti punya jatah kegagalan. Gitu. Nah mungkin Mas Anggoro kegagalannya mungkin 100, aku 50. Tapi kalau Mas Anggoro dia terus-terusan melakukan suatu hal dan dia selalu gagal, besoknya gagal. Sedangkan aku yang mungkin jatahnya cuma 50, lebih dikit, tapi karena aku nggak melangkah, diem aja, nanti keselip sama Mas Anggoro. Jadi kesuksesannya lebih cepat Mas Anggoro.
Gitu. Jadi semakin kita muda nih, karena kita masih muda, menurut aku di masa emas ini, di usia emas ini, lakukan semua hal yang kita bisa. Gagal nggak apa-apa, karena semakin banyak gagal, semakin dekat kita dengan keberhasilan. Oke, baik, luar biasa. Nah, sebelum itu ya closing statement. Nah, ini kan bawa berbagai macam kuliner yang luar biasa nih. Boleh diambil dulu kakak-kakak. Nah, kita akan memperkenalkan ya. Langsung diambil aja, boleh. Satu jadi gitu. Boleh. Nah, aku satu box nih. Iya, box. Nah, boleh dari Mas Anggoro, siapa tahu boleh dikasih tahu nih kira-kira produknya apa, bisa dibeli di mana, variannya apa. Silakan boleh. Pemirsa ya. Produk saya jamur crispy mushroom name. Kalau mau beli di Shopee ada tuh tokonya @mushroom name. Kalau di toko-toko Banyumas mungkin ada di Rita. Lebih atas boleh Mas. Nah. Ada di Rita Pasaraya, ada di Rita Pasaraya, ada di Amanda Brownies, di toko-toko bakery. Udah terkenal lah ya. Kalau mungkin ada teman-teman luar kota yang pengen beli juga bisa ke Shopee, kalau enggak ke Amanda Brownies seluruh Indonesia. Instagramnya tadi apa Mas? Mushroom name. Mushroom name, boleh dicari ya pemirsa. Nah, boleh nih beralih ke Mbak Yosi. Ada di mana tuh Mbak? Kelihatan nggak nih? Sebenarnya di Zoom boleh Mas? Iya, oke. Ya. Jadi ini produk aku ya, jadi roti, aneka roti manis sebenarnya Kak, spesifiknya. Nah, ini bisa didapatkan di rata-rata di semua kampus Purwokerto, Unsud, UMP, UIN, dan lain-lain. Nah, selain itu juga ada di rumah sakit, di beberapa kantin rumah sakit di Purwokerto, terus juga di TikTok juga, namanya Yosi _bakery, juga di Instagram juga sama Kak. Oke, siap. Nah, boleh pemirsa langsung aja di stak-stak ya. Dan mulai nih, Mas Faisal, silakan. Wih, langsung seret. Tunggu di Zoom. Iya. Oke. Kalau aku produknya es badek atau minuman nira kelapa. I claim it as kayak sebagai natural energy drink dari Banyumas. Kalian bisa dapat yang dari luar kota mungkin belum bisa, tapi segeralah kita lagi product development biar bisa dikirim-kirim keluar kota. Cuman bisa cek di Instagramnya Sep Summer, SAPSUMMER, Sep Summer. Oke, siap. Luar biasa, tepuk tangan dulu buat kita semua. Thank you, Kak. Ya, pemirsa, kita sudah sampai di puncak acara dan pastinya di sini harapannya semoga UMKM, apalagi UMKM anak muda di Banyumas terus berkembang, dan mari kita suarakan yang seharusnya disuarakan. Mari kita sadar dan melek ya pemirsa untuk terus mengembangkan potensi-potensi yang ada di Banyumas, apalagi potensi anak muda dan pemudanya. Maka dari itu, sepertinya kita akan cukupkan untuk episode kali ini. Saya Sabrina dan mewakili tamu yang sudah hadir mengucapkan mohon maaf bila terdapat kesalahan yang tidak disengaja maupun disengaja. Sampai jumpa di next episode lainnya yang makin seru, dan saksikan terus Tangkap Pemuda dan Mahasiswa. Dadah semuanya.